adalah yang kedua adalah media organisme yang memiliki biaya yang cukup murah. Oleh karena itu, salah satu program ini itu mengenai analisis dampak lingkungan, yaitu menggunakan mikrofauna foraminifera sebagai indikator lingkungan. Oke, foraminifera merupakan organisme bersel satu termasuk dalam filum protozoa yang mampu menghasilkan cangkang. Keberadaan cangkang ini membuat foraminifera dapat terawetkan dengan baik dalam sedimen. Setiap cangkang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap jenis. Klasifikasi foraminifera menurut Farmer 1990 sebagai berikut. Yaitu pertama, kelompokannya klasifikasinya foraminifera itu tergolong dalam kingdom Animalia, filum protozoa, karena foraminifera itu merupakan hewan eukaryotik dan uniselular, memiliki sel satu maka digolongkan dalam filum protozoa. Kedua, subfilum Sarcomastigopora, yaitu di bawah protozoa yang dapat bergerak pagil atau bergerak bebas. Ya, ini yaitu Sarcodina, karena foraminifera itu bersel satu dan dia mempunyai pseudopodia atau kaki semu, sehingga dikelompokkan menjadi Sarcodina, namun dia tidak punya belut cambuk yaitu flagella, jadi non flagella namun punya pseudopodia. Ya, karena ada pseudopodia dimasukkan ke dalam rhizopoda, dan pseudopodia itu membentuk suatu jala yang bisa bergerak dan sangat rimbun, jadi masuk ke dalam yang namanya reticulopodia, sehingga dimasukkan dalam subkelas granuloreticulosa dan baru dikelompokkan menjadi ordo Foraminiferida atau Foramifera. Menurut cara hidupnya, Foramifera dibagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu Foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik memiliki bentuk tes yang bulat, memiliki dinding cangkang yang berdinding cangkang, bentuk strukturnya itu dinding hialin, bentuk porcelain, yaitu terakumulasi oleh kalsium karbonat. Lalu susunan kamarnya tropospiral, seperti yang digambarkan pada gambar samping satu ini. Tropospira itu bulat-bulat, atau susunan kamar itu bergelembung-gelembung. Jadi bagian hidupnya adalah melayang di air antara 50 meter sampai 1000 meter. Lanjut dan foraminifera plankton ini sangat tergantung oleh arus. Jadi kegiatan hidupnya itu sangat tergantung oleh arus, dan hidupnya karena melayang-layang di udara, dia bergantung oleh arus, kemana arus pergi. Yang kedua adalah foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik berbentuk tes pipi dan memanjang. Bentuknya bulat, bentuknya pipi memanjang tapi melonjong. Dia bentuknya streamline, mengikuti gerak arus sehingga dia dapat mengakar, menempel di sana. Yang kedua adalah susunan kamarnya planispiral, pipi, bentuknya pipi dan tidak banyak menghalangi arus air. Hidupnya melekat, mengakar dan menempel. Bagian besar hidupnya itu pagil dan sesil, yaitu ada yang bergerak melalui pseudopodia itu, dan ada yang menempel di dasar laut dan diam, dan hanya menunggu makanan-makanan yang jatuh ke dalam, dan dia menempel di dasar perairan. Dapat hidup di area pasang surut. Jadi foraminifera bentonik ini sangat punya kelebihan, yaitu dia itu dapat hidup selama beberapa hari di area yang tidak tergenang air, yaitu bisa di area pasang surut itu, di intertidal. Ini gambarnya seperti ini, bentuknya planispiral, dia untuk spiral secara horizontal ke belakang. Kenapa foraminifera itu bisa dijadikan indikator lingkungan yang murah? Adalah sebagai berikut. Pertama, secara luas sudah digunakan oleh orang lain untuk sebagai indikator lingkungan. Kedua, memiliki siklus hidup yang relatif singkat. Jadi dia tumbuh sangat cepat dan memiliki hidup yang singkat dan cepat matinya juga. Dan sehingga bisa memprediksi lingkungan yang lebih pendek. Sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketiga,
4 memiliki ukuran yang relatif kecil dan jumlahnya yang melimpah sehingga dapat dibawa kemana-mana, fleksibel sehingga tidak memerlukan bahan yang berat atau untuk bawanya tidak terlalu sulit. Yang kelima adalah sumber koleksi dari alam dan biaya murah. Ini yang saya bicarakan tadi, jadi lebih murah dibandingkan dengan indikator melalui air, media air dan yang lainnya itu. Ramah lingkungan, tidak mengganggu keseimbangan di dalam ekosistem laut. Jadi itu foraminifera itu tersebar secara luas dan tidak dan berlimpah pertumbuhannya itu. Tujuan penelitian saya yaitu mengidentifikasi struktur komunitas foraminifera bentik yang terdistribusi secara geografis horizontal di Kepulauan Seribu, khususnya perairan sekitar Pulau Kapa dan Pulau Harapan, baik itu kelimpahan, diversitas, dan distribusinya bagaimana. Karena selain tujuan ini, foraminifera juga memiliki kegunaan yaitu untuk menentukan umur sedimen dan dapat dikembangkan ulang jadi bila dominasi yaitu 2 dan 9 dan 13. Kenapa demikian hal ini? Nanti akan saya jelaskan di indeks keanekaragaman. Ya, yang kedua, indeks keanekaragaman. Antara stasiun 1 sampai stasiun 15 bisa kita lihat perbedaan spesifik antara stasiun-stasiun yang lain sehingga memungkinkan foraminifera hidup secara karena foraminifera hidup secara spesifik, jadi memiliki perbedaan antara 1 sampai 15. Keanekaragaman 1 tadi yang indeks keanekaragaman indeks dominasi stasiun 1 rendah. Dan pada saat ini kenapa tinggi? Karena stasiun 9 tingkatnya rendah lebih tinggi karena dia memiliki keanekaragaman yang tinggi sehingga daerah tersebut memiliki tingkat tekanan lingkungan yang tinggi sehingga memberikan peluang beberapa foraminifera mendominasi stasiun tersebut. Jadi foraminifera yang bertahan di stasiun yang memiliki tekanan lingkungan, maka dia akan bertahan. Pertama karena dia monopoli semua nutrien yang ada di sana dan berkompetisi dan tidak adanya kompetisi dan predasi di sana sehingga mengakibatkan salah satu jenis foraminifera yang hidup di sana melonjak tinggi. Jadi sehingga pada saat dominasi tadi dengan kelimpahan yang besar, kelimpahan yang banyak menyebabkan keanekaragamannya rendah dan dominasinya tinggi. Yang terjadi di 5678 ini di dominasi yang tadi tinggi, tapi di sini rendah. Jadi karena ada tekanan lingkungan atau lingkungan yang kurang cocok bagi kehidupan Elphidium itu untuk bisa berkembang biak dengan baik. Ini bisa dibaca di slide-nya, di ringkasannya. Ini saya bisa lihat bekas penelitian tadi. Saya lihat berapa komposisi persentase foraminifera yang ada di stasiun 1 pertama. Stasiun 1. Di stasiun 1 ketika kita kelompokkan sampai spesies atau sampai genus atau marga, ternyata di sini ditemukan stasiun 1 ada Elphidium sp, ada Quinquelopolina, ada Almunia becani, ada Calcarina, dan ada Trilopolina, dan ada Apistegina dan ada lain-lain. Yang sangat signifikan berubah yaitu antara Elphidium, Quinquelopolina, dan Calcarina dan Apistegina. Di stasiun 1 Elphidium terendah. Elphidium tidak lebih baik dari Quinquelopolina. Quinquelopolina sama mendominasi stasiun 1. Karena menurut Rositasari dan Dewi, Quinquelopolina merupakan penciri laut dangkal dan sangat terpengaruh oleh cahaya matahari. Nah, lihat tadi stasiun 1 dekat dengan pesisir pantai sehingga cahaya matahari yang dapat masuk dan sehingga dia bisa berkembang dengan baik. Yang kedua adalah stasiun 2. Proporsi dan komposisi persentase stasiun 2 pertama
yaitu didominasi oleh Calcarina. Sedangkan Elpidium dan Quinopolina tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Pada stasiun 3 Elpidium sangat merajai karena Elpidium itu termasuk dalam golongan foraminifera yang oportunistik. Elpidium itu memanfaatkan zat-zat atau nutrien-nutrien yang ada di sekitar lingkungan foraminifera atau memiliki toleransi yang lebih tinggi dibandingkan foraminifera lainnya. Sehingga di stasiun 3 ini Elpidium sangat mendominasi stasiun 3. Yang keempat adalah sama, hal demikian juga Elpidium mendominasi di stasiun 4 karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan stasiun 3, jadi polanya juga tidak terlalu jauh. Ini disebabkan juga karena asupan dari Yogyakarta juga sehingga Elpidium sangat tinggi di sini dan Quinopolina juga sangat tinggi, namun emitennya sangat rendah. Namun Trilopolina sangat tinggi. Jadi ini merupakan daerah yang cukup dapat mendapatkan sinar matahari. Jadi daerah ini cukup jernih namun terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Stasiun 5. Nah, stasiun 5 ini merupakan stasiun yang tekanan lingkungannya paling tinggi sehingga menyebabkan Elpidium yang tadinya wajar ini melakukan lonjakan yang tinggi sehingga tekanan lingkungan di stasiun itu mengalami degradasi organisme. Jadi menurut Alfi dan Nagi 1967 bahwa jika terjadi pencemaran maka jumlah populasi melalui populasi foraminifera akan mengalami penurunan dan mengakibatkan foraminifera yang bertahan mendominasi foraminifera tersebut dan berkompeten dan mengurangi kompeten karena dapat bertahan dan dapatkan keuntungan pula dari tidak adanya kompetisi dan predasi nutrien. Sebutkan yang dominan aja. Sebutkan yang dominan saja. Ya. Yang 6 adalah kalau yang 6 ini juga termasuk tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan sangat tinggi karena di ada dua foraminifera yang benar-benar memiliki penciri pencemaran itu dua-duanya tinggi di daerah ini. Mungkin di sana juga terdapat pelabuhan. Seperti lihat pelabuhan kapal ini mungkin pelabuhan kapal dan juga asupan dari daratan mengakibatkan dan asupan dari Teluk Jakarta juga yang ada di sebelah selatan mengakibatkan stasiun 5 dan stasiun ini mengalami pencemaran yang cukup berat. Gitu. Terus yang stasiun 7, ya kemudian stasiun 7 ini Quinopolina semakin banyak, tidak separah yang 5-6 tadi. Quinopolina semakin banyak, tapi cukup mengalami pencemaran juga karena foraminifera oportunistiknya juga cukup tinggi di daerah ini, sehingga mengakibatkan daerah tersebut pencemaran tapi tidak seburuk dari 5-6 tadi. Dan 789 bukan daerah penduduk, pemukiman penduduk sehingga Quinopolina cukup tinggi di daerah ini. Nah, di daerah ini walaupun tidak ada yang dominan, namun jumlahnya sangat sedikit. Jadi penurunan jumlah populasi foraminifera semakin sedikit. Namun Elpidium juga tidak melonjak tajam di stasiun 9. Ini menandakan bahwa stasiun 9 ini memiliki nutrien yang sangat sedikit dan memiliki asupan energi yang sedikit sehingga menyebabkan stasiun 9 ini tidak melonjak dan tidak
tidak memiliki daya dukung untuk mendukung perkembangan foraminifera di sini. Oke, stasiun 10, 11. Stasiun 10 juga demikian. Stasiun 11 memiliki penciri terumbu karang, yaitu penciri terumbu karang yaitu Apis regina dan kalkarina yang tinggi di sini. Ini merupakan rifflet, ya, rifflet atau spot-spot terumbu karang. 12 juga seperti itu. Ya, 13 juga mengingatkan sama yang tadi 78 dan 10 tadi. 8 juga seperti 8 ini juga mengalami sama kondisinya seperti 5, 6, 7 tadi. Stasiun 5 dan 6 ini juga mengalami pencemaran. 14 karena ada asupan deterjen dari daratan. Jadi bisa dikelompokkan bahwa di stasiun atas dan di bawah ini kurang mengalami pencemaran, 3 kurang mengalami pencemaran, 5, 6, 7, 8 ini mengalami pencemaran yang hebat karena dia sebagai kegiatan manusia mengalami pencemaran. Bisa dipercepat ya? Iya, betul. Oke. Sekarang saya menggunakan multivariate analisis untuk menghasilkan menghasilkan tadi berbagai indikator tadi yang telah saya ungkapkan, yaitu jika dapat dilihat kemiripan dan kedekatan antara stasiun-stasiun tadi memiliki indeks keanekaragamannya atau indeks dominansinya, memiliki kemiripannya atau jumlah. Jadi ada yang namanya eigenfaktor. Ini namanya eigenfaktor sekan komponen dan first komponen. Sekan komponen ini memiliki pengaruh sekitar 13,8% terhadap data, dan first komponen memiliki pengaruh sekitar 62,8% dalam data foraminifera ini. Jadi untuk membaca diagram ini yaitu kedekatan kemiripan antara stasiun 1 dan stasiun 2, kaitan hubungannya itu diperlihatkan dengan sudut yang terbentuk antara antara dua stasiun itu. Sama stasiun 7 dan stasiun 8 memiliki keterkaitan atau kemiripan komunitas atau ekosistem, dan 5, 6 memiliki kedekatan komunitas ekosistem, dan 49 juga memiliki kedekatan ekosistem. Jadi antara stasiun 12 dan stasiun 2 tidak memiliki keterkaitan atau kemiripan ekosistem, sehingga stasiun 12 dan stasiun 2 ini berbeda jauh. Terlihat tadi dengan indeks komunitas tadi ya. Ini di sini forumnya, jadi forum 9 itu seperti hal tadi, ini menggunakan multivariate analisis default, sehingga forum 9 dan forum 8 ini sangat kita lihat ini forum 12 dan forum 9. Berarti forum 9 ini yang bernama Ilvidium itu forum 9 dan forum 12 itu kalau nggak salah kalkarina. Ya, kalkarina itu banyak di daerah stasiun 12. Ya, simpulannya di laporan pengamatan foraminifera yang ditemukan itu sedikitnya 7.062 individu dan terbagi dalam 76 jenis, dan termasuk dalam 32 marga. Adapun beberapa area yang masih baik, dan adapun yang sangat parah yang tadi diperhatikan dan merupakan daerah spot-spot tumbuhnya terumbu karang seperti pada stasiun 11 dan 12 tadi. Dan ini merupakan menurut yang data yang saya dapat, stasiun 2, 3, 9, 14, 15 merupakan daerah yang masih dikatakan baik, dan untuk stasiun 11, 12 merupakan kondisi yang netral atau bisa bertumbuh lagi foraminifera-nya. Dan 11, 12 juga merupakan penceri terumbu karang, yaitu banyak terjadi kalkarina SP, terutama kalkarina Espida dan kalkarina Grati. Namun stasiun tersebut memiliki kondisi yang bersandingan. Namun untuk yang stasiun yang memiliki yang pencemaran luar biasa parah, yaitu 5, 6, 8 memiliki nilai keanekaragaman rendah dan keanekaragaman rendah dan dominasi yang tinggi, sehingga menyebabkan 5, 6, 8 memiliki tingkat pencemaran yang tinggi. Ya, saran dari saya adalah penelitiannya perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh pencemaran bagi foraminifera, sehingga perlu dilakukan pengamatan pada perubahan struktur dinding cangkangnya yang tidak lazim
untuk mengetahui pengaruh kadar bahan terima dengan perhitungan parameter yang besar dan mengalami abnormalitas untuk membeli kadar parameter. Ya, terima kasih. Ini boleh tunggu dan masih kepada saudara mereka yang hadir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih presentasi yang luar biasa dari Saudara Ari Prasetya Radian. Namun untuk melengkapi informasi yang bisa kita peroleh dari seminar penelitian kali ini, akan dibuka segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab interaktif dengan pemerasaran. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama dan menyebutkan asal departemen. Diharapkan pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Untuk termin pertama dibuka untuk 3 penanya. Silakan. Yang ditanya 1, 2, 3. Ya, satu lagi. Tanya. Mungkin 2 dulu ya. Untuk Mas yang ada di belakang, saudara yang belakang, kemudian yang di sisi sebelah kiri. Ya, untuk yang di belakang terlebih dahulu. Kemal. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, yang sebelah kiri. Nama saya Cornel dari Cornel dari ITK. Pertanyaan pertama, saudara tadi menyebutkan bahwa ada penilaian kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan indeks komunitas. Nah, penilaian kualitatif itu seperti apa? Terus untuk pertanyaan kedua, ordo Alphabida itu kan sangat dominan tadi. Nah, untuk dominansi ini dia itu sebagai indikator apa sih, kenapa dia bisa dominan seperti itu? Terus boleh kalau misalnya ada, kan tadi di metodologi ada menggunakan kamera ya untuk mendokumentasikan para negara, boleh dilihat hasilnya seperti apa? Oh, ya. Kemudian metodologi dijelaskan, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, setelah hasilnya Anda harus punya strategi yang menyampaikan intinya di mana. Jadi nggak perlu diterangkan satu persatu antar stasiun, tapi sebenarnya dari semua studi itu apa yang Anda dapatkan. Ya, jadi terlalu lama Anda. Baik, kemudian terkait beberapa pertanyaan ya sudah terjawab, cuman mungkin barangkali kurang jelas sekali ya. Artinya sudah mencoba menjawab, mungkin perlu ada hal-hal yang ada penekanan seperti misalnya kenapa jadi bioindikator, coba diselesaikan ya. Nanti kalau bisa saya nanti dari keluar dalam ujian misalnya ya, kenapa itu jadi penting dari pora itu jadi bioindikator. Nah itu perlu dikaitkan dengan misalnya sifat dari organisme itu kan ada cangkang ya, diperhatikan di sana. Cangkang itu artinya tidak mudah hilang, sehingga dia mudah tenggelam. Nah dia ada di situ. Lain dengan pangkat biasa yang kemudian terintegrasi hilang. Kalau kurang merah ada sisa yang kemudian bisa kita lacak. Nah kemudian juga perlu dikaitkan dengan dengan keanekaragaman tadi sudah dijelaskan. Hanya saja saya masih melihat Anda terlalu spesifik dalam menjelaskan, karena kan saya stasiun 1 seperti ini, stasiun 2 seperti itu, padahal kan fitoplankton itu kan kemana-mana, kan nggak mungkin fitoplankton diam di situ kan, dia kan terbawa arus sana kemari ya. Jadi ada mesti dikaitkan dengan prosesnya bagaimana itu. Nah ya untuk semua saja ya, artinya kalau nanti ada mempunyai beberapa stasiun ya, kalau menerangkan itu lihat kecenderungannya seperti apa. Jadi lihat aja di petanya seperti apa. Oh posisi yang paling rendah sebelah mana, yang paling tinggi sebelah mana. Dan
Jadi jangan terlalu berbicara pada sesuatu yang prestasi spesifik, itu nggak susah, nggak mungkin lah. Ya susah, memang bisa saja jadi seperti itu, bisa seperti itu, tapi kan tidak mungkin. Yang ini mungkin karena opportunities yang sana tidak, kan susah itu. Ya, karena malunya sama. Anda lihat saja secara struktur, secara umum tak gimana. Nah, kalau Anda lihat dari keragaman itu kan paling banyak kan keragaman yang begitu kan agak ke utara, yang selatan kurang. Nah udah jelas kelihatan di situ kan. Jadi kalau kurang ke selatan kenapa? Kalau kenapa banyak di utara? Nah kemudian baru dilihat detailnya. Kalau misalnya lebih banyak keragaman jenisnya kemana? Ya, gitu. Jadi hal seperti itu perlu diungkap supaya menjadi menarik. Ya, gitu. Kemudian tadi pertanyaan saudara Kornel, saya kira sebagian sudah dijawab. Saya kira terkait dengan dominasi hampir sama lah dengan keragaman. Ada nggak dominasinya? Kalau tidak ada, kalau dominasi artinya apa? Oh artinya misalnya dominasi berarti ada sesuatu yang dia tidak tahan hidup bersama-sama. Nah kalau tidak tahan hidup bersama-sama artinya apa? Dari sini kertas air. Oh mungkin berarti dia tidak cocok. Kenapa dia tidak cocok? Apa yang menyebabkan dia tidak cocok? Nah kalau dia tidak cocok itu kenapa dia nggak cocok situ? Ada pengaruh apa? Nah jadi pada saat mengulas menjelaskan itu harus clear benar, sehingga orang itu tahu oh iya kena seperti ini. Ya. Jadi saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin saya nggak tahu apa sudah ada pernah mahasiswa TK yang meneliti ini. Nah kalau memang belum, ini sebenarnya sangat menarik. Jadi artinya ini kan baru dilihat dari spasial, mungkin akan bagus kalau dilihat itu vertikalnya bukan spasial. Kalau spasial itu agak susah ini. Mungkin kalau vertikal Anda bisa melihat ini kejadiannya kapan. Iya. Ya, jadi kalau misalnya Anda tertarik itu dibuat vertikalnya. Jadi misalnya kalau Anda ngambil pada ke dalam sedimen itu sedimen permukaan, kemudian sedimen pada 10 cm, sedimen pada 20 cm, kan kita tahu 20 cm itu kira-kira tahun berapa dilakukan. Nah sehingga Anda lihat ada perubahan nggak selama ini. Ya, jadi itu akan jadi menarik. Jadi saya kira foraminifera ini salah satu unit yang baik karena ada sisa. Jadi kenapa dia sebagai bisa dipakai bioindikator? Ini adalah ada materi yang tidak hilang, sehingga ada bekasnya. Karena ada bekasnya maka kita bisa lihat kalau jenis ini seperti apa. Mungkin tahun lalu jenis ada perubahan kan? Nah, jadi akan lebih bagus kalau bisa dilihat dari secara vertikal. Nah mungkin nggak usah susah-susah lah kemudiannya S1 ini, tapi coba yang penting itu desainnya. Jadi kalau Anda penelitian itu jangan terlalu terpaku dengan Pak sampelnya jumlahnya berapa dan sebagainya, tapi desainnya yang baik ya, itu saya kira penting. Jadi janganlah Anda itu terpaku dengan wah sampel saya cuma sedikit nih, jangan ya, tapi buatlah desain yang baik sehingga akan menghasilkan sesuatu informasi yang sempurna. Karena nggak mungkin lah Anda itu mau ngambil penelitian sampai banyak ya. Kalau mau banyak ya ambil disertasi aja. Jadi buatnya sederhana tapi menarik sehingga Anda cepat lulus. Jadi jangan membuat yang susah. Kalau mau susah ambil tesis atau disertasi. Kan Anda baru S1 ya. Jadi jangan. Tapi yang penting ada desain harus bagus. Karena kalau Anda tidak baca desainnya, maka Anda tidak akan bisa mencapai nanti di S2, S3 nggak bisa. Ya. Yang penting desain penelitian atau rancangan percobaan atau rancangan penelitian itu yang penting. Jadi makanya metodologi menjadi penting. Jadi itu dibuat, ya, kemudian sampelnya sih nggak harus banyak-banyak. Ini kan hanya apa? Belajar. Ya. Yang penting Anda benar. Sehingga nanti kalau misalnya Anda penelitian lebih lanjut, kalau Anda diberi waktu banyak, dikasih dana ya pasti bisa. Ya, jadi itu poinnya. Jadi saya sarankan untuk anak ITK jangan sampai misalnya jadi alasan wah di ITK itu lama, enggak. Sebenarnya saya tergantung Anda sendiri. Ya, buat sesuatu yang simpel tapi menarik. Dan kalau bisa cari yang belum dilakukan. Ya,
Jangan itu aja ya. Jadi kalau misalnya yang moralim misalnya, bagaimana proses pemutihan terjadi? Skripsi itu bagaimana prosesnya terjadi? Ya, kan nanti tinggal ngambil beberapa sampel, dilihat tuh prosesnya. Ya, jadi cobalah jangan terpaku dengan wah sampelnya harus berapa dan sebagainya. Wah, nah itu membuat Anda susah tuh. Ya, jadi saya sarankan buat desain yang bagus, perintah nggak usah terlalu banyak, cepat selesai. Cepat selesai bukan berarti kemudian ada desainnya, tapi artinya kalau desainnya bagus, maka menjadi sangat menarik informasi yang diperoleh dan akan mudah membahasnya. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Cek. Ya, baik. Mungkin pembahasan dan ulasan yang sangat menarik dari Pak Tri, dan juga kita lebih mengetahui ternyata forum Univer ini masih bisa dieksplorasi lagi, kajian lebih dalam lagi, dan itu akan memicu teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan penelitian gitu. Mungkin dengan berakhirnya ya, mungkin sebelum ditutup ada kenang-kenangan dari panitia. Silakan ke panitia untuk bisa memberikan kenang-kenangan pada dosen pembimbing Pak Tri Pratono MC, dan pada saudara Ari untuk bisa juga dokumentasi dengan Pak Tri. Silakan. Ya, media press untuk bisa mendekat. Para wartawan. Mungkin untuk pemberian kenang-kenangannya sudah berakhir dan berakhir pula acara seminar kali ini. Tapi sebelumnya kita beri close and round untuk penonton kita. Kita kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan kata perindah. Dan ada sedikit pengumuman dari saudara Ari. Silakan. Dia jangan dulu apa yang apa? Dokumentasi dulu. Sama ada yang mau dokumentasinya sama saya. Kedua nanti ada siapa yang mau ikut yang dilihat metode ini bisa